Present continuous tense. Fungsi dari present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung pada saat berbicara. Contohnya adalah, he is writing a letter. Dia laki-laki itu sedang menulis surat. Jadi pada kata kerjanya, e-nya dibuang diganti dengan ing, sehingga artinya menjadi sedang menulis. Jadi aktivitasnya sedang berlangsung. Ini adalah rumus struktur kalimat bentuk positif pada kata subjek I, maka akan diikuti oleh to be am, dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan ing pada kata kerjanya, dan lalu ditambahkan objek atau kata keterangan lainnya. Kemudian pada kata subjek we, you, they, yang berarti kami, kamu, dan mereka, maka akan diikuti to be are. Kemudian diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan ing. Baru setelah itu ditambahkan objek atau kata keterangan lainnya. Kemudian pada subjek he, she, it, he yang artinya dia laki-laki, she yang artinya dia perempuan, dan it yang digunakan untuk menunjukkan hewan atau tumbuhan akan diikuti to be is. Barulah kemudian ditambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama dan diikuti tambahan ing pada kata kerjanya. Baru setelah itu ditambahkan objek atau kata keterangan waktu lainnya. Contoh dari kalimat positif, kita mengambil subjek Lucy yang artinya she, dia perempuan. Maka kalimatnya adalah Lucy is watching television. Lucy sedang menonton televisi. Jadi penggunaan subjek Lucy atau she diikuti to be is. Kemudian ada watch. Kata kerja bentuk pertamanya yang berwarna hijau, dan diikuti tambahan ing pada kata kerjanya sehingga menjadi watching. Baru setelah itu diikuti kata keterangan lainnya. Jadi di sini kata kerja bentuk pertama yang watch diikuti dengan tambahan ing, maka dia akan menjadi watching yang mempunyai makna bahwa aktivitas ini sedang dilakukan, yang artinya dia sedang menonton televisi. Pada bentuk rumus berikutnya yaitu untuk kalimat negatif atau kalimat yang menyatakan tidak. Jadi pada kata subjek I yang artinya saya, maka akan diikuti oleh to be am not yang artinya bukan. Kemudian diikuti lagi dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one dengan tambahan ing. Baru setelah itu mendapat tambahan kata kerja ataupun objek. Sedangkan pada subjek we, you, they, kami, kamu, dan mereka, itu akan mendapat tambahan to be, are not. Jadi, jika pada kalimat positif tadi, are saja, tidak ada tambahan not, maka pada kata negatif yang menyatakan bukan, akan mendapat tambahan not. Baru setelah itu, setelah to be, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, dengan tambahan ing, lalu diikuti objek atau kata keterangan waktu lainnya. Kemudian pada subjek he, she, it, maka to be yang digunakan adalah is not. Jika tadi hanya menggunakan is pada kalimat positif, maka pada kalimat negatif ada tambahan not, sehingga menjadi is not. Sedangkan pada kata kerja bentuk pertama juga ditambahi kata tambahan ing. Baru setelah itu diikuti objek ataupun kata keterangan waktu lainnya. Jadi untuk penggunaan kata kerja dan tambahan ing-nya untuk pada kalimat positif dan negatif itu hampir sama saja ya teman-teman.
Bedanya hanya terletak pada kata to be yang digunakan karena subjek I akan berbeda dengan subjek we. Begitu juga dengan subjek she. Jadi ada 3 perbedaan to be yang digunakan. Sedangkan pada kata kerja, bentuk pertama yang diikuti juga dengan kata ing, itu mengalami perubahan yang sama ya teman-teman. Pada rumus atau kalimat interrogatif atau kata tanya, maka pada subjek I itu depannya akan diawali kata am, to be am. Yang di sini fungsinya itu sebagai kata apakah. Jadi untuk bertanya. Baru setelah itu diikuti subjeknya I yang artinya saya dan diikuti lagi dengan kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan kata ing. Baru setelah itu diikuti lagi dengan objek atau kata keterangan lainnya. Begitu juga untuk kata tanya we, you, they. Jadi juga menggunakan to be are. Namun bedanya kalau di kalimat positif dan negatif, dia berada di tengah. Sedangkan pada kata tanya, dia akan berada di depan. Sehingga fungsinya itu berganti menjadi kata tanya apakah. Baru diikuti dengan subjek dan diikuti lagi dengan kata kerja bentuk pertama dengan tambahan ing. Baru setelah itu kita tambahkan lagi objek atau kata keterangan lainnya ya. Kemudian pada subjek he, she, it. Pada subjek he, she, it, dia juga to be-nya sama seperti sebelumnya. Hanya saja to be is berada di depan. Sekarang kita masuk ke rumus untuk kalimat tanya tetapi bermakna negatif atau bukan. Yaitu yang pertama, jika subjeknya I atau saya, maka kata depan tetap to be am. Tapi setelah subjek ada penambahan kata not. Baru diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan ing dan objek. Sedangkan pada we, you, they tetap dengan to be are di depan. Begitu juga dengan he, she, it dengan to be is di depan. Jadi perbedaannya adalah kata not bukan di awal kata tanya am, are, is. Tetapi setelah subjek I, we, you, they, he, she, it baru ditambahkan kata not. Contohnya di sini adalah is Lucy not watching television? Apakah Lucy tidak sedang menonton televisi? Jadi to be is berada di depan diikuti dengan subjek yaitu Lucy. Baru setelah itu penambahan kata not. Baru diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu watch. Dan ditambahkan ing pada kata kerja sehingga menjadi watching. Kemudian diikuti kata benda television. Dengan ditambahnya not dan watching berarti dia tidak sedang menonton. Jadi inilah ada kata tanya dalam bentuk negatif. Kemudian aturan tentang membentuk verb ing. Jadi pada bentuk aturan pertama yaitu kata kerja bentuk pertama ditambahkan kata ing. Sehingga read yang artinya membaca menjadi reading. Kemudian kata watch yang artinya menonton menjadi watching. Kemudian ada kata walk yang artinya berjalan menjadi walking. Kemudian ada kata work yang artinya bekerja menjadi working. Contohnya di sini adalah Lucy is not watching television. Jadi Lucy tidak sedang menonton televisi. Sedangkan pada aturan kedua dalam membentuk verb ing, yaitu jika kata kerja berakhiran dengan kata e yang didahului oleh konsonan, akhiran e itu diganti dengan ing. Huruf konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, o ya teman-teman. Contoh dari kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama invite.
yang artinya mengundang. Kemudian ditambahkan kata ing dengan menghilangkan huruf E menjadi inviting. Kemudian pada kata kerja come yang berakhiran huruf E yang artinya datang. Maka untuk membentuk kata kerja ing-nya, maka E akan dibuang menjadi coming. Sedangkan pada kata change yang artinya mengubah, E juga diganti dan berubah menjadi changing. Kemudian ada kata kerja bentuk pertama write yang artinya menulis menjadi writing. E-nya diganti dengan kata ing dengan akhiran ing. Contohnya adalah he is writing letter now. Jadi dia, laki-laki itu, sedang menulis surat sekarang. Sedangkan pada aturan ketiga, dalam membentuk verb ing, maka jika kata kerja berakhiran vokal E yang didahului oleh vokal E juga, maka kata tersebut langsung ditambahkan akhiran ing. Aturan membentuk verb ing. Pada kata kerja bentuk pertamanya itu adalah flee, yang artinya melarikan diri. Namun ketika membentuk verb ing, maka dia akan menjadi fleeing. Begitu juga dengan kata kerja see, yang artinya melihat. Dia berubah menjadi seeing saat penggunaan dalam bentuk present continuous tense. Contohnya adalah we are fleeing. Kami sedang melarikan diri. Jadi di sini kalimat yang diambil adalah subjek we yang artinya kami. Kemudian karena subjek we maka diikuti dengan to be are. Baru setelah itu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yang sesuai dengan aturan penggantiannya tadi, baru ditambahkan imbuhan atau kata ing pada akhiran dari kata kerja bentuk pertamanya. Kemudian aturan yang keempat dalam membentuk verb ing. Jika kata kerja berakhiran dengan vokal E yang didahului oleh vokal I, maka kombinasi IE diganti dengan Y, lalu ditambahkan dengan kata ing. Ini adalah contoh dari kata kerja yang memiliki aturan ini tadi. Jadi ada kata kerja die yang artinya sekarat atau layu jika digunakan dalam penggunaan untuk bunga. Jadi E diganti menjadi Y. IE-nya diganti menjadi Y, sehingga menjadi dying. Kemudian kata tie yang artinya mengikat. Itu pun diganti IE-nya menjadi Y, sehingga menjadi tying. Kemudian ada kata kerja lie, yang artinya berbaring atau bisa juga berbohong. Kemudian IE-nya maka diganti dengan Y, sesuai dengan aturannya, sehingga menjadi lying. Jadi IE-nya diganti dengan Y, baru setelah itu ditambah akhiran ing, menjadi lying. Contohnya adalah she is lying at prison. Jadi dia perempuan itu, maka to be yang digunakan atau to be yang mengikuti adalah kata is. Baru kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yang diganti IE-nya menjadi Y. Baru ditambahkan akhiran ing. Jadi menjadi lying, yang artinya sedang berbaring. At prison, sekarang ini. Kemudian aturan yang kelima, yaitu jika kata kerjanya berakhiran dengan konsonan yang didahului oleh vokal, maka akhiran konsonan digandakan lalu ditambah dengan imbuhan ing. Ini adalah contoh kata kerja yang menggunakan aturan tersebut. Jadi, kata kerja bentuk pertamanya adalah cut, yang artinya memotong. Namun karena
diakhiri dengan konsonan T, maka dan diawali dengan vokal U, maka dia mendapat penggandaan huruf pada akhir hurufnya, yaitu cutting, berubah menjadi cutting. Jadi ada penggandaan huruf terakhir yaitu huruf T. Begitu juga dengan kata kerja swim, yang artinya berenang. Dia akan mendapat penggandaan huruf menjadi swimming, berenang. Ada juga kata kerja run yang berubah menjadi running, yang artinya berlari. Contoh yang menggunakan aturannya adalah he is cutting his hair now. Jadi he yang artinya dia laki-laki, maka akan diikuti oleh to be is. Dan penggunaan kata kerja bentuk pertama yang digandakan baru tambahkan imbuhan ing yang artinya sedang memotong, yaitu cutting. Kemudian his hair, rambutnya, now, sekarang. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai present continuous tense. Begitu juga dengan aturannya, rumusnya, beserta dengan contohnya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.